Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Indralaya. Saya Luciana Disatyani. Saya Sartika Wulandari. Saya Karina Ristia Suryawan. Dan saya Krista Reza Panduwinata. Tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan asam amino dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sloan 2004, asam amino adalah unit molekuler dasar yang membentuk polimer protein panjang. Ada 20 asam amino dalam protein yang menjadi dasar struktur dan fungsi tubuh manusia. Setiap asam amino memiliki anak rantai yang disebut sebagai satu gugus R asam amino, memiliki perbedaan dalam gugus R-nya yang memberi ciri khas mempengaruhi sifat dan protein tempat asam amino bergabung. Prosedur proyek. 1. Carilah dan pahami materi tentang pemisahan dan reaksi asam amino. 2. Siapkan skenario video yang akan dibuat. 3. Amati bahan makanan yang mengandung asam amino di lingkungan sekitar. 4. Ambil video yang menunjukkan bahwa makanan yang mengandung asam amino di lingkungan sekitar. Selama proses merebus telur, rantai asam amino yang terdapat dalam protein pada telur berubah dari aslinya sesuai suhu denaturasi tertentu. Memanaskan protein-protein tersebut awalnya menyebabkan protein terurai, kemudian protein mulai mengumpul dan mengumpal bersama. Ketika terus dipanaskan, ikatan protein tambahan terbentuk dalam kumpulan tersebut, membentuk jaringan protein yang relatif padat, sehingga menghasilkan putih telur kenyal dan kuning telur padat seperti yang biasa kita temukan pada saat merebus telur. Proses perubahan warna atau denaturasi biasanya terjadi jika telur rebus terlalu lama. Protein dan putih telur mengandung sulfur atau belerang. Sulfur tersebut bergabung dengan hidrogen selama proses denaturasi dan menghasilkan hidrogen sulfur. Gas beracun yang biasa kita kenal sebagai aroma telur busuk. Selain merebus telur dalam air panas, kita juga bisa mengubah rantai protein pada telur dan menjadikannya mengeras tanpa merebusnya dengan merendam telur mentah dalam cuka. Kita bisa merendam telur dalam gelas berisi cuka selama 4-7 hari. Metode pemisahan asam amino. 1. Metode elektroforesis kertas. Pemisahan asam amino dengan elektroforesis kertas, setetes larutan dari campuran asam amino dikeringkan pada kertas. Kertas tersebut dibasahi dengan buffer pada pH tertentu dan ditempatkan di antara lempengan pendingin. Ujung kertas dicelupkan ke dalam kompartemen elektroda. Penggunaan medan listrik dengan aliran listrik searah memisahkan asam amino berdasarkan muatan listrik total pada pH yang dipergunakan. Asam amino yang bersifat sebagai kation pada pH tersebut akan bermigrasi menuju katoda atau kutub negatif. Asam amino yang bersifat sebagai anion akan bergerak menuju anoda yang berkutub positif. Akhir proses T2, kertas dikeringkan, disemprotkan dengan ninhidrin dan dipanaskan yang memperlihatkan letak asam amino. 2. Kromatografi penukar ion. Kromatografi penukar ion merupakan metode yang paling banyak dipergunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan menghitung jumlah tiap-tiap asam amino di dalam suatu campuran. Metode ini juga memanfaatkan perbedaan dalam tingkah laku asam basa dari asam amino, tetapi terdapat faktor tambahan yang menyebabkan prosedur ini efektif. Kolom kromatografi terdiri dari tabung panjang yang diisi oleh granula resin sintetik yang mengandung gugus yang bermuatan tetap. Resin dengan gugus anion tertentu disebut resin penukar kation. Sedangkan resin dengan gugus kation tertentu disebut resin penukar anion. Kesimpulan, albumin pada telur larut dalam air, garam, dan terakumulasi oleh panas. 2. Globulin pada kuning telur tidak larut dalam air, terkoagulasi dengan panas, larut dalam pelarut encer, mengendap dalam larutan garam, konsentrasi tinggi atau salting out.